Jadi saya terangkan bahwa apa yang disampaikan beberapa dari berasal dari luar, dari Cina, dari manapun tentang bahaya COVID-19 itu sebenarnya perlu dikaji kembali. Karena Cina bukan Indonesia, ya, Itali bukan Indonesia, masyarakatnya juga berbeda. Maksudnya Raden, kondisi alam kita berbeda dengan mereka. Itu pengaruh juga ya? Sangat pengaruh, dan hidup masyarakatnya juga berbeda. Daya tahan tubuh mereka dengan kita juga berbeda. Dan saya tahu Indonesia ini luar biasa diberkahi oleh Allah SWT. Selain alamnya juga masyarakat yang diberikan kualitas daya tahan tubuhnya luar biasa. Dan selama orang kembali kepada Al-Quran dan hadis dan hidup secara sunnah ya, diajak Rasulullah, insya Allah manusia hidupnya sehat. Percaya ya, insya Allah, karena sudah ada jaminan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang yang kembali pada Al-Quran dan pada As-Sunnah dengan hidupnya mengikuti beliau, tuntunannya, anjurannya, insya Allah kita hidup selamat dunia dan akhirat. Amin. Tapi kalau kita menyimpang, nah tunggu siksa Allah. Nah ini dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar, Sob? Alhamdulillah. Gimana kabar? Kabar kelihatan tuh. Iya. Saya duduk. Waduh. Susah juga di kafe ini tadi nyarinya. Aku udah masuk deh. Iya, tadi mau baru jam 8 nih, lambat dikit. Tadi kan janji jam 8-an, ini udah hampir setengah 9. Tempatnya seindah ini gampang lah deh nyari. Iya, ternyata tulisan jelek. Kafe Kongji. Warung kopi Kongji ya? Iya. Ya, antum sering kesini? Alhamdulillah beberapa kali sering kemarin deh. Jadi saya bisa merekomendasikan ke Raden beberapa menu spesial lah gitu. Oh iya? Apa aja tuh? Apa ini makanan yang nggak ada di tempat lain kan? Nah, yang nggak ada nih cireng sama lumpia. Kalau di tempat lain lumpia ada, cireng kagak ada, saya dengar. Terus minuman apa di sini? Minuman ya alhamdulillah banyak, cuman saya biasanya ambil yang spesial kopi O. Oh, kopi. Wah, itu ya boleh? Iya, udah pesan Antum juga tadi. Iya, dari kemarin, udah lama ketemu nih. Iya. Bisa Biasa ketemu deh, bareng lagi ya? kurang. Lagi punya duit kayaknya udah banyak. Punya duit. Atau lagi gajian tuh gimana nih? Ya alhamdulillah lagi ada lebih lah, alhamdulillah. Oke. Lama nggak ke Pamulang, ya sekalinya ada duit kita ke Main Pamulang. lari ya. Alhamdulillah. Kebetulan di tempat ini ya kalau misalnya kita mau bawa anak, misalnya sambil nunggu waktu sekolah bubar, habis pulang dari sekolah, bawa anak kemari kayaknya anak-anak juga nggak ini. Anak lihat bingung nih, kok banyak boneka, banyak tempat main, ada Lego, ada robot-robotan ya. Alhamdulillah nih ruangannya bagus juga, ada AC sekalian bersih di tempatnya ya. Jadi kalau orang tua yang mau ngobrol-ngobrol lama-lama dikit, anak-anaknya masih bisa nyaman lah gitu. Oh gitu, jadi ngobrol lama boleh ya? Ya boleh lah, itu yang kita harapkan justru. Tapi biasanya antum tuh kalau udah ngundang anak, biasanya kalau nggak ada pertanyaan nggak mungkin. Jadi ya biasanya kalau ada pertanyaan baru dia. Jadi satu pertanyaan satu kopi misalnya. Nah ini dia, Bung Yusuf biasanya begitu tuh. Yuk, atau ada masalah Sun? Masalah nggak Den, jadi cuman terkait apa yang saya baca di media. Jadi tadi saya baca nih, ada seorang Kiai Aswaja di PWNU di Jawa Timur. Beliau menyatakan bahwa setiap mayat, setiap jenazah itu harus dimandikan, karena itu adalah sebuah kewajiban fardu kifayah. Terus masalahnya? Di sisi lain terkait dengan kondisi COVID. Oh, ini, jadi terus. Jadi antum mau nanya tentang COVID. Nah, ya, Anda bingung nih, antum mau nanya apa nih? Lah, Anda aja. Oke, masalah COVID ya. Jadi tentang bagaimana memandikan jenazah pada pasien COVID-19. Benar sekali. Terus? Beliau juga, saya lanjut ya, dan pernyataan beliau. Silakan. Jadi beliau juga menyatakan bahwa terkait dengan COVID ini sebaiknya yang melakukan pengerjaan pemandian itu orang yang paham mengenai kesehatan. Plus dilanjutkan lagi sama beliau, kalau memang ada kekhawatiran berlebih, ya apa ditayamumkan saja. Nah, menurut pendapat Raden gimana? Oke, jadi begini. Itu sebenarnya bukan sebuah bacaan atau informasi yang baru. Sebenarnya ini memang karena sudah tampak terlihat memang hampir semua masjid kita lihat itu memang dari berita itu memang tidak melakukan mandi mayat
pada pasien-pasien yang terindikasi atau sudah terdiagnosis COVID-19. Ya, dan bahkan ada berita memang, tapi sebenarnya tadi antum bilang begitu ya, Yusuf ya, berarti ada sumbernya, jadi dia ditayamumkan. Tapi ini dari teman-teman pengurus masjid, kebetulan saya alhamdulillah dari masjid ke masjid itu sering bicara dengan para pengurus mengenai kondisi sekarang ya tentang wabah COVID-19. Jadi meluruskan saja yang memang sesuai dengan background saya sebagai dokter. Jadi begini, kita ngomong bicara masalah bab fikih ya, bab aturan mengenai memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu fardu kifayah dia. Itu suatu kewajiban yang setiap muslim meninggal itu wajib dimandikan. Ya, terkecuali muslim yang meninggal jihad fisabilillah. Itu ada pengecualian. Dia bisa langsung dikuburkan dengan pakaian yang dia pakai, itu dibolehkan oleh Rasulullah. Dan itu perintah Rasul, dan itu kemuliaan karena darahnya saja suci. Karena mati secara suci, darahnya juga suci. Syahid fisabilillah. Tetapi ada memang hadis yang menyatakan, pernah saya baca, ketika memang orang terjatuh dari unta misalkan, ya riwayat jatuh dari unta, lalu dia meninggal, maka kalau tidak menemukan air, maka bisa gunakan dengan daun bidara. Nah artinya itu gambaran adalah gambaran sebenarnya itu bisa menggantikan dengan cara mandikan dengan tayamum. Gambaran saja yang dipakai oleh beberapa teman-teman nih yang dipakai untuk menyatakan dia kalau gitu nggak usah dimandikan, ditayamumkan saja. Dan itu memang saya mendengar memang itu kebijakan pemerintah saat ini memang mengarah ke sana tapi belum dalam bentuk dari pemerintah, dari MUI sudah mungkin sudah fatwa ya MUI ya sudah kan itu sudah. Jadi sebenarnya sisi kesehatan begini gambarannya, apapun manusia makhluk hidup ketika dia sebelum meninggal yang disebabkan karena penyakit ini sifatnya dia kan merusak tubuh, merusak sistem yang bisa menimbulkan gejala pada tubuh kita. Salah satu ada COVID-19 yang memang karakteristik dari virusnya adalah dia mampu cepat menyebar melewati media yang namanya cairan sputum atau sputum, dahak atau bersin ya, perhatikan ya. Jadi dia bukan kuman yang bisa terbang-terbang melayang-layang kemana-mana gitu loh. Jadi ketika ada seseorang yang memang sudah terdiagnosis, bukan PDP, suspek ya. Kita nggak ngomong kecurigaan, PDP itu suspek, kecurigaan. Yang sudah positif lah. Sudah positif, terus dia meninggal karena COVID. Padahal COVID-19 tidak bisa menimbulkan kematian. Sekali lagi saya jelaskan, COVID-19 tidak bisa menimbulkan kematian, tetapi dia memberikan implikasi, yaitu komplikasi membangkitkan kuman yang lain. Salah satunya adalah bakteri pneumonia, yaitu salah satunya adalah Haemophilus influenzae dan Streptococcus aureus. Atau ada penyakit penyertanya. Misalkan sang pasien sebelum dia kena COVID, dia sudah kena TBC, tuberkulosis dalam pengobatan. Yang kedua, sang pasien sudah kena penyakit jantung. Ya, yang ketiga ada penyakit gula, tekanan darah tinggi, ya, lalu ada gagal ginjal. Nah, itu biasa diderita pada usia di atas 40 tahun, 45 tahun. Maka virus COVID-19 ini khas dia menyerang pada usia di atas 45 tahun. Jadi dia tidak menyerang di bawah. Kalau pada anak-anak hanya ditemukan 5-10%, itu pun jarang temukan ya. Virus walaupun dikata bisa karena memang virus menyerang pada manusia. Yang sebelumnya memang pada binatang ke manusia. Nah, untuk itu maka ketika sudah terdiagnosis dia memang ada COVID-nya meninggal dan karena pengaruh faktor yang lain, penyakit yang lain misalkan jantungnya. Nah, otomatis kan badannya belum tentu kondisinya bersih dalam kondisi adanya sputum, dahak di bagian pernapasan atas atau di mulutnya yang tidak mengandung virus itu. Terlebih ketika memang mohon maaf, misalkan dia berbaring, dia berbatuk, misalkan batuk dan bersin, dia menggunakan tutupan tangannya lalu dia bisa mengenai bagian tubuhnya, dia usap-usap wajah, sebadan segala ini, tangan dan segalanya. Nah, untuk itu harus dipahami itu akan bisa dihilangkan, dibersihkan dengan sesuatu adalah dibersihkan dengan air. Dengan air kalau normalnya bagaimana membersihkan pada saat kita cuci tangan saja nih, kita bukan pasien meninggal ya, tapi yang pasien sehat
itu mencuci tangannya aja dengan menggunakan berbasis alkohol 70% minimal. Menggunakan misalnya hand sanitizer berbasis alkohol 70%. Yang kedua menggunakan sabun. Dengan sabun dan air yang mengalir dicampur, itu membersihkannya minimal 20 detik ke atas. Jadi yang paling baik paling ideal adalah 30 detik. Maka untuk itu harus dibersihkan. Itu yang kita masih normal nih. Dan cara membersihkannya mungkin kalau nanti begitu bisa melihat di channel kita sudah dijelaskan bagaimana membersihkan. Yaitu pertama dengan membersihkan, mungkin diulang lagi, yaitu dengan cara membersihkan menggosok sisi sela-sela jari, lalu membersihkan punggung, ya, punggung kanan dan kiri, bersihkan kuku, maka tidak boleh ada kuku yang panjang, karena dia menjadi tempat sarangnya kuman, kanan dan kiri, maaf. Lalu dia setelah itu memutar gini, tuh memutar ya, mutar dia bersihkan, mutar. Ini setelah dibersihkan ini terakhir diputar, setelah itu baru dinaik air lagi, bersihkan. Itu 30 detik. Insya Allah virus yang ada, bakteri yang ada di kuman di tangan kita insya Allah hilang. Itu logikanya bersih ya. Bagaimana dia sudah terdiagnosis COVID-19. Berarti penting air dia. Loh, sangat penting karena ada salah satu bahan memandikan mayat itu adalah salah satunya dengan pertama dengan kapur barus atau kamfar. Ya, dengan daun bidara. Dua zat itu sebenarnya diteliti itu mengandung zat yang bisa mematikan kuman. Sekuat kuman apapun, bila kena kapur barus atau kamfar dia akan mati. Itu luar biasa. Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu dari zaman ribuan tahun ya. Lalu luar biasa membersihkan. Nah, setelah itu kalau itu diberikan wangi-wangian yang berasal dari daun pohon cendana ya, udah pernah dengar? Nah itu dulu ada, kalau kita bisa bilang yang lainnya gimana, nggak apa-apa juga diberikan wangi-wangian yang memang zat wanginya itu bukan selain wanginya saja. Kalau kita wangi sekarang pakai alkohol kan, makanya kalau memilih wangi-wangian jangan pernah menggunakan alkohol, tapi pakailah yang murni ya, karena yang namanya murni itu fungsinya banyak. Selain dia wanginya masih asli, kedua bisa membunuh kuman juga dia. Oh bisa ya Deni? Membunuh kuman bisa saja dia, membunuh kuman. Maka kalau antum misalkan pakai contoh misik aja, kan suka perih itu kulit ya. Padahal kadang-kadang dibanding perih, itu sebenarnya dia itu kuman yang di situ juga terkena dia, bisa mati. Maka hati-hati itu zat itu sebenarnya baik, tapi bisa juga sekuat itu. Sebenarnya ini sudah diberikan cara-cara dari zat itu, tapi kita menambahkan memandikan mayat itu dengan menggunakan sabun dan sampo untuk bersih kepala. Boleh-boleh saja. Ya ada yang menambahkan dengan menggunakan bedak, boleh-boleh saja. Tapi prinsipnya ada membersihkan dan mensucikan. Ya, ingat, membersihkan dan mensucikan. Tapi antum tadi kan bilangnya, beliau juga Kiai siapa tadi? Kiai Ma'ruf ya. Ya, Kiai Ma'ruf PWNU Jawa Timur mengatakan bahwa beliau mengatakan kalaupun takut dengan cara yang mau memandikan mayat ambil mandikan mayat di ketakutan. Jadi boleh saja digantikan tayamum. Prinsipnya kalau saya pribadi, saya sebagai dokter saya tidak sepakat. Karena tayamum itu justru tidak membersihkan sang jenazah. Tidak membersihkan sang jenazah. Gitu loh. Nah, caranya antum mungkin berpikir gini deh. Mau tanya, lalu kalau dimandikan gimana caranya supaya kita nggak tertular? Nah, ya kan? Iya. Pasti kan? Nah, ini ada tipsnya begini. Tipsnya tidak banyak. Salah satunya adalah pertama memilih tempat dulu. Tempat yang saluran airnya itu yang langsung mengalir. Tidak mengenang ya. Gitu. Tidak mengenang, ya. Ya pastinya keselokan ya, keselokan. Gitu. Atau kalau memang tidak ada tempat, ya ada ruangan di taman itu yang bisa memandikan, itu kamar mandi itu bisa dipakai. Tetapi mesti ingat, kamar mandi itu kalau tidak dibersihkan dengan desinfektan atau zat yang bisa mematikan kuman itu berbahaya memang. Jadi memang harus mencari tempat yang aman, yang jauh dari tempat induknya, artinya tempat tidurnya, makannya dia harus jauh. Jadi sehingga ini bisa terpakai, ya. Jadi cari tempat yang jauh. Dan ketika mandi juga itu kondisi private, dia tertutup, tidak dalam kondisi dilihat orang, nggak boleh dia. Nah, petugas yang memandikan itu atau sang amil memandikan harus pakai pakaian khusus. Salah satu pakaian khususnya adalah menggunakan, kalau memang mau diberikan pakaian apa itu yang kayak pakai APD, alat pelindung diri. Iya, ada tahu itu pelindung diri. Jadi itu memang dipakai untuk para
petugas medis ya di rumah Iya. sakit yang melakukan itu, atau para saintis yang meneliti yang berhubungan dengan kuman. Nah, jadi dia menggunakan atau menggunakan bahan dasar. Kalau emang itu alatnya agak susah dan mahal, maka menggunakan alat dasar itu menggunakan pertama adalah masker anti air. Ya, masker kalau emang nggak ada masker biasa itu bisa 1 sampai 3 lapis boleh, 1 sampai 2 atau 3 lapis boleh, menutupi karena untuk terjangan ada air. Yang kedua menggunakan tutup kepala. Antum tahu yang dari plastik tutup kepala ya? Oh iya. Menggunakan tutup kepala dia, melindungi bagian kepala dari cipratan air. Air yang berasal dari jenazah. Yang ketiga menggunakan baju pelindung. Baju pelindung yang sifatnya dari plastik. Plastik itu banyak. Contohnya jas hujan. Tahu jas hujan? Oh iya. Nah, ya kan itu dari mulai yang harga murah yang itu bisa bagian itu bahan plastik bisa. Itu bisa dipakai untuk melindungi badan. Yang ketiga menggunakan sarung tangan. Sarung tangan pakai sarung handscoon yang memang memang tidak tembus air. Banyak bahannya itu. Ya. Mungkin termasuk kacamata juga deh. Kacamata betul, boleh dipakai kacamata. Emang kalau kata orang ribet, tapi demi syar'i fardu kifayah kita insya Allah ya lakukan itu. Ya, setelah itu kita mandikan, mulai dibersihkan. Dari cara bersihkannya itu ada nanti tekniknya. Ada bersihkannya, ada cara teknik membersihkannya. Yang penting dibersihkan dulu secara umum, disiram beberapa kali, ya, menunggu air yang mengalir, lalu baru menggunakan dengan air yang mengandung tadi zat tadi. Yang kapur baru siram atau ditambah menggunakan sabun lalu pada disampo itu boleh, itu ada tekniknya. Intinya adalah seperti itu yang pertama. Dan usahakan bagaimana memandikan mayat itu memang jangan terlalu lama. Jadi membutuhkan waktu yang benar-benar tepat dia. Ya. Nah, ini yang harus diwaspadai nanti membersihkan mayat atau jenazah tubuh adalah pertama bagian wajah yang berhubungan dengan mulut dan hidung. Ya, yang kedua bagian duburnya. Nah, sama bagian kelaminnya itu yang harus diwaspadai. Jadi sumber-sumber cairan tubuh. Ya, sumber cairan tubuh harus diwaspadai itu. Itu yang memang harus berhati-hati, maka menggunakan zat tertentu ya. Setelah itu selesai, baru setelah habis dimandikan baru dikafani. Habis dikafani baru disolatkan. Habis disolatkan baru dikuburkan. Jadi satu hal yang mesti dipahami, kuman virus corona 19 itu tidak seperti yang Anda kira yang bisa terbang melayang-layang atau dia dalam kubur keluar tuh dia merayap dalam tanah, tidak gitu ya. Itu pembodohan gitu loh. Jadi kalau tidak kita tahu itu kan, tapi dia menggunakan harus dengan suatu media ya untuk membutuhkan hidupnya dulu dengan inang gitu loh. Gitu. Alhamdulillah. Jadi jelas. Tapi kalau memang mau melakukan tayamum sesuai dengan fatwa MUI, ya monggo saja. Kan saya bukan mengambil kebijakan, saya hanya memberikan gambaran, silakan. Tapi saya pribadi, saya sebagai dokter ya, saya tidak sepakat kalau mayat yang baru terindikasi atau suspek PDP itu meninggal karena COVID katanya, lalu dia tidak dimandikan. Saya tidak sepakat. Dan saya pun merasa bahwa yang sudah terindikasi dan sudah terdiagnosis dia memang COVID-19, saya merasa saya memang perlu dimandikan dengan cara tertentu. Jadi begini, jadi mungkin Bung Yusuf dengan Bung Maulana bukan saya takabur, mohon maaf, berpria atau mencari sesuatu, bukan. Jadi bagi semua saudara atau kerabat, teman-teman di wilayah, di komplek atau di mana, kalau memang ada, saya nggak mendoakan ada saudara atau yang meninggal karena terdiagnosis karena terkena COVID-19, undang saya, insya Allah saya akan mandikan. Alhamdulillah. Ini buat siapa aja di sini? Buat siapa aja. Itu. Waduh, pas banget nih, ini haus. Alhamdulillah. Mas Pesanannya. Oh iya. Alhamdulillah. Silakan. Iya. Tadi udah untuk pesen di bawah ya, Pantes. Udah, Ben. Waduh, Ini ini biasa nih. Kalau Raden mau ada tambahan silakan, Ben. Oh iya, makasih. Oh iya, sini. Apa? Maaf mengganggu nih Pak Ustadz. Oh iya. Oke, makasih. Tadi dengar kayaknya lagi bicarain virus corona. Oh iya. Lu denger aja, lu tembus ya? Iya, tuh. Ada juga nih pertanyaan dari teman-teman di bawah. Ustadz, kalau virus corona kan nanti mau di karantina wilayah, tapi disilakan Oh iya. dulu. Ini ngomong-ngomong kalau tanya gratis nggak? Jangan-jangan dia nanya, wah, saya bayar nih bro.
Gimana? Jadi gimana terus? Oh iya. Jadi teman-teman siapa namanya Mas siapa? Mas Denny. Oh iya. Sulpan. Oh Mas Sulpan, itu Mas Denny. Mirip sama teman saya namanya Denny. Iya. Itu Pak Ustadz mengenai karantina wilayah. Oh iya. Kalau bagi kami kan yang bekerja di luar rumah, apa nanti penghasilan kami bisa berkurang, itu apa mempengaruhi. Sementara yang saya tahu bandara juga nggak ditutup nih. Mohon maaf Ustaz. Emang udah naik pesawat? Saya sendiri udah belum. Iya. Ngomongin bandara. Ya, oke. Itu memang hari ini memang ada beberapa teman-teman mau sebentar saya jelaskan? Boleh ya? Sebentar ya. Jadi kasih tahu juga teman-teman di bawah bahwa memang ada saya dengar beberapa hari ini juga saya baca kebijakan akan adanya sebuah aturan dari pemerintah untuk melakukan karantina wilayah. Sebenarnya itu sama dengan lockdown sebenarnya. Itu paling bahasa umumnya adalah karantina wilayah. Lockdown tau? Bukan lockdown yang itu ya, itu smackdown. jadi lockdown itu seperti itu sebenarnya ini karantina wilayah. Tetapi karantina wilayah yang ingin dilakukan oleh pemerintah saya baca adalah dia tidak menutup sarana seperti pasar, toko dan segalanya. Dia hanya menutup batasan tempat-tempat yang menjadi transit masuknya transportasi gitu loh. Nah ini memang perlu ada sebuah aturan Mas. Jadi bicara kita ini tidak sembarangan. Mudah-mudahan kita ingin pemerintah jangan melakukan itu. Saya berusaha untuk ngomong dengan teman-teman yang mengambil kebijakan untuk coba pertimbangkan kembali gitu loh. Jangan melakukan keputusan di setiap wilayah dan karantina wilayah. Karena ini imbasnya akan berimbas tidak baik ke tatanan ekonomi kita. Sementara kondisi kita lagi drop seperti ini gitu loh. Jadi menggunakan hati lah. Dan juga menggunakan akal melihat ke depan apa yang terjadi ketika itu dilakukan. Khawatirnya adalah imbas apa selain juga banyak yang karyawan dipecat karena toko yang banyak tutup, warung banyak tutup. Yang kedua apa? Akan terjadi apa? Kejahatan di masyarakat nanti fenomena itu maaf ya bisa terjadi, bisa macam-macam, bisa kemarahan masyarakat dengan bentuk entar demonstrasi, entar apa, kita nggak tahu lah. Tapi kita nggak inginkan itu. Tapi itu baru gambaran dari teman-teman saya yang kumpul bahwa ini harus kita sikapi dengan matang bahwa memutuskan sesuatu itu perlu adanya aturan. Aturan itu kalau pemerintah ya sebuah undang-undang. Yang saya pernah baca undang-undang itu undang nomor 6 tahun 2018 memang sudah ada pasal mengenai tentang karantina kesehatan yang memang dia membatasi satu adalah seperti karantina wilayah membatasi jumlah untuk supaya tidak mengalami penyebaran di antara masyarakat, maka dilakukan seperti itu, gambar seperti itu. Nah kalau itu tidak ada berarti kita berdoa saja, berdoa sama Allah SWT semoga pemerintah tidak mengambil keputusan untuk melakukan karantina wilayah gitu. Makanya di bandara tadi, wah itu saya itu mah keputusan pimpinan negara ya, pengambil kebijakan negara ini bahwa memang ironi juga gitu kalau misalnya dilakukan karantina wilayah, kenapa nggak karantina wilayah antar negara gitu kan, bahasa kasar gitu ya. Kenapa harus bandara yang internasional masih tetap dibuka gitu ya, kalau memang begitu gitu loh. Sementara siapa yang bisa menjamin bahwa semua orang yang pulang dari luar negeri itu dari luar masuk ke dalam, entah itu orang kita sendiri atau dia ekspatriat ya, dari luar kalau masuk ke dalam itu mereka tidak mengidap COVID, kita bagaimana tahu gitu loh. Jadi makanya itu ironi menurut saya. Ini menjadi sebuah harusnya pertimbangan. Semoga ini tidak terjadi, jangan sampai ini terjadi. Gitu. Kita berharap, kita yakin pemerintah itu sudah melakukan yang terbaik, ya. Melakukan yang terbaik. Mereka itu sekarang sudah bagaimana mengambil. Jadi Mas Zulfa tenang aja sama teman-teman, mudah-mudahan tidak terjadi karena wilayah, dan tenang aja mudah-mudahan Allah tetap berikan rezeki dan ramai malam ini. Amin. Ya, semoga itu doa kita semua Pak Ustadz. Amin. Kembali seperti normal biasanya Pak Ustadz. Amin. Ya Pak Ustadz. Ya masih ya. Ya Mas. Silakan. Mas pesen cirengnya satu lagi. Oh iya. Yang sih. Sambelnya lupa. Ya. Oke, yuk kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus mau gimana? Istri, alhamdulillah. Anak sehat ya? Di tempat antum nggak ada masalah di daerah? Nggak ada sih tentang karantina gitu, nggak ada. Nggak ada masalah. Terus ada nggak kira masalah di sana yang jadi berita? Kalau di sana sih nggak ada, tapi saya ngelihat di media sosial malah
itu apa? Antum aktif Perawat. ya media sosial terus. Oh, iya. Waduh, Lihat mantap. berita-berita Ya, terkini, itu gitu. salah satunya cara kita untuk meningkatkan kualitas kita, pengetahuan kita manfaatkan media sosial itu. Yang positif iya, ya. iya. Tentunya baik. Ada Jadi itu perawat, dia habis ngurus COVID-19 itu malah apa? Dia Antum- pulang ke kos-kosannya malah diusir. lagi lagi serak suara agak anak nggak kurang dengar suara. Oh gitu. Ini perawat saya lihat di medsos. Oke, maksud perawat di Eh, medsos. Dia habis ngurus COVID-19 itu kan, corona. Nah, dia pulang ke kosannya malah diusir sama orang kosan. Ya, Gimana tuh menurut jadi kalian? enggak, orang ini sebenarnya beritanya paranoid. bukan, ya itu hati-hati beritanya begini. Jadi tengah masyarakat ini kan sekarang mereka juga masyarakat lagi sedang kondisi dalam ketakutan dan kecurigaan paranoid ya, mereka tertular. Karena apa? Informasi yang sampai itu simpang siur. Padahal sudah di sini saya jelaskan sekali lagi bahwa semua penyakit salah satunya yang disebabkan oleh virus corona 19, semua penderita ya, ini sifat dasarnya ada self-limiting disease. Artinya penderita yang terkena COVID-19 itu sembuh sendiri. Oh gitu. Ya, jadi itu tergantung dari daya tahan tubuhnya. Karena sampai hingga hari ini tidak ada obat dan vaksin yang bisa membunuh virus itu. Tidak ada, mau virus apapun. Yang ada hanya melemahkan, melemahkan ingat dalam tubuh. Tapi obat-obatan yang bisa membunuh bakteri, baik bakteri yang patogen, itu yang jahat, itu bisa. Sifatnya dia membunuh dan menahan atau melemahkan, bisa. Tapi kalau virus nggak bisa, makanya tingkatkan kualitas masyarakat di sini. Saya kemarin sudah bicara di mana-mana, alhamdulillah. Salah satunya adalah saya selalu mengkampanyekan bagaimana hidup bersih. Yang kedua, bagaimana hidup meningkatkan kualitas daya tahan tubuh. Salah satu dengan makan yang sehat, halal dan thayyib, ya. Yang thayyib halal seperti apa, yang thayyib seperti apa, mungkin nanti bisa Maulana bisa lihat tadi di channel kita ya. Jadi intinya adalah kembali kepada makanan yang kalau thayyib ada yang bukan yang bersifat natural, sayur-sayuran, buah-buahan. Kalau menambah dengan sekarang sedang digalakkan tentang jamu, wah itu bagus sekali. Presiden Jokowi sudah memang dari kemarin sudah beliau sebelum pun ada COVID-19 beliau memang terbiasa setiap hari minum jamu, ya kondisi. Maka ini sebenarnya ternyata terbukti hari ini. Beliau masih dalam kondisi fit, bagus ya. Karena apa? Jamu. Dan saya lihat semua perhatikan dan saya terapkan karena saya alhamdulillah udah beberapa tahun ini menerapkan. Sebelum apa yang disampaikan Bapak Jokowi, saya sudah menerapkan kepada beberapa pasien saya bahwa memang pengobatan yang baik dengan cara pengobatan Rasulullah SAW itu yang dasarnya juga sebenarnya sama kalau di kita namanya jamu gitu. Itu bagus. Salah satu dengan menggunakan habatus sauda. Yang kedua menggunakan madu, ya. Yang ketiga menggunakan makan buah-buahan yang memang disunahkan. Nah, itu masyarakat harus tahu dulu sehingga jangan sampai masyarakat ini, waduh, mentang-mentang perawat, besok habis itu dokter diusir lagi yang kontrak ya. Nah, itu udah kasihan apa tuh dokternya. Jadi intinya tidak ada seorang perawat yang dia pulang dari rumah sakit, sementara di rumah sakit sudah ada standarisasi untuk menjaga kesehatan mereka, membersihkan badannya saat mereka lepas tugas, kan ada di dalamnya standarisasi luar biasa rumah sakit. Jadi apalagi saat ini lepas mereka tugas, mereka memang wajib mandi. harus bukan bersihin diri, apalagi yang memegang kasus COVID itu bahkan di karantina juga, ada dikasih tempat khusus, nggak boleh dikontrakan. Nah itu ya. Jadi sebenarnya ini sudah ada standarisasi gitu loh. Jadi nggak usah takut ya. Selama perawat itu sehat, tidak ada batuk pilek, dan perawat itu sudah memang menjamin dirinya memang sudah melakukan sterilisasi bersih diri setelah dia pulang dari rumah sakit, itu nggak ada masalah. Jadi sebenarnya itu menurut saya terlalu berlebihan. Tapi kita juga nggak salahkan masyarakat karena memang ada ketakutan masyarakat ini yang ditakut-takuti. Seolah-olah takuti bahwa COVID yang dilihat di media mati di jalan tiba-tiba. Wah itu penyesatan, pembodohan itu. Bahkan sekali lagi saya tutup ya, sebelum ini kita pulang udah jam 9 nih ya. Nanti antum pulang malam lagi tanya-tanya gue ya. Tadi 9:04. Jadi saya terangkan bahwa apa yang disampaikan beberapa dari berasal dari luar, dari Cina, dari manapun tentang bahaya COVID-19 itu sebenarnya perlu dikaji kembali. Karena Cina bukan Indonesia, ya, Itali bukan Indonesia. Masyarakatnya juga berbeda. Maksudnya Raden, kondisi alam kita berbeda dengan Mereka. Itu pengaruh juga ya? Sangat pengaruh, dan hidup masyarakatnya juga berbeda.
Daya tahan tubuh mereka dengan kita juga berbeda. Dan saya tahu Indonesia ini luar biasa diberkahi oleh Allah SWT. Selain alamnya juga masyarakat yang diberikan kualitas daya tahan tubuhnya luar biasa. Dan selama orang kembali kepada Al-Quran dan hadis dan hidup secara sunnah ya, diajak Rasulullah, insya Allah manusia hidupnya sehat. Percaya ya, insya Allah karena udah ada jaminan oleh Allah dan Rasulnya bahwa orang yang kembali pada Al-Quran dan pada As-Sunnah dengan hidupnya mengikuti beliau, tuntunannya, anjurannya, insya Allah kita hidup selamat dunia dan akhirat. Amin. Tapi kalau kita menyimpang, nah tunggu siksa Allah. Nah ini dia, ya hati-hati nah itu, ya. Terima kasih. Nah gitu, Bung Yusuf, Bung Maulana. Ini nggak jadiin tambahan? Lo tadi kan udah pesan. Mana cirengnya? Mana cerai belum ya? Waduh, Nah, ya udah nanti kita saya bungkus aja deh. Oh gitu. Ya, insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali. Kalau antum ada pertanyaan-pertanyaan, tolong bisa sampaikan nanti insyaallah ke saya. Iya, Ya, bisa lewat dan juga kalau ada masyarakat tadi yang mau bertanya apa bisa